Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu melindungi dan menyertai setiap kami. Di dalam keadaan apapun, kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Kami boleh mengandalkan kekuatan-Mu yang dahsyat. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau datang dengan sujud di hadapan-Mu, dengan setiap kerendahan hati kami. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau menaikkan sembah kami. Kami memuliakan Allah dengan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ini ucapan syukur kami. Ini sembah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap meninggikan Engkau. Amin. Anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan
Tiada kata yang bisa kami ungkapkan Tuhan selain terima kasih Bapa. Bahwa 2 tahun ini kami sudah melewati masa-masa yang sulit. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap hidup kami. Engkau membangkitkan iman kami. Engkau menolong setiap kami. Menguatkan setiap kami Tuhan di dalam lembah kekelaman. Di dalam masa-masa yang sulit Engkau tetap memegang setiap tangan kami. Karena itu kami percaya di masa-masa yang akan datang kami tidak akan pernah takut. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang, kami percaya tangan Tuhan yang kuat tetap memegang setiap kami. Sampai kami memperoleh setiap kemenangan-kemenangan atas setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara kita semua bangkit berdiri bersama. Mari bangkit berdiri bersama. Mari dengan iman-Mu, jangan takut dan gentar menghadapi kehidupan ini. Dia yang sudah menolong selama 2 tahun ini kita melewati masa-masa yang sulit. Dia percaya bahwa Dia juga akan menolong setiap kita di masa-masa yang akan datang. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya! Haleluya Yesus! Haleluya! Mari angkat setiap tangan. Boleh angkat setiap tanganmu, engkau yang merasakan kekuatan Tuhan. Engkau yang merasakan kasih-Nya. Boleh angkat setiap tangan. Anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, bukan karena kami, semua karena anugerah-Mu. Amin. Bukan karena kekuatanku. Mari nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat sendiri naikkan pujian. Mari nyatakan sama Tuhan, anugerah-Mu. Mari rasakan bahwa kuasa anugerah, kasih-Nya yang begitu luar biasa. Semua karena terima kasih. Terima kasih Yesus. Bukan karena kekuatan, semua Tuhan. Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Lama-lama segala lama anugerah-Mu. Kita lama-lama segini dia lama semua karena Engkau Tuhan, kata Engkau, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, katakan kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Yesus yang ajaib. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Haleluya. 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 Bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Katakan, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya tetap selalu. Katakan, tak berubah setiap hari. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya Yesus. Haleluya, katakan. Come on. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selalu. Dengan imanmu nyatakan, tak berubah, selalu baru. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya Yesus. Mari katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Amin. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Mari angkat setiap tanganmu, katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa. Katakan, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib. Mari lebih katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Katakan, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Mari nyatakan, setiap hari bertambah indah. Dengan imanmu katakan, Yesusku ajaib. Tak berubah. Amin. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, Yesusku ajaib bagiku. Mari nyatakan, katakan bagi Tuhan, Yesus Dia berkuasa. Katakan, ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. Katakan, sebab Yesus ajaib. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yang merasakan sukacita Tuhan pagi hari ini, angkat setiap tanganmu. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab sukacita yang sejati hanya datang dari Engkau Tuhan. Haleluya Yesus.
dalam damai sejahtera Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Sekalipun kami kadang tidak setia, tapi Engkau tetap menyatakan kasih-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau menunjukkan setiap kasih-Mu atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kau setia Bapa. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Sebab Dia setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sebab lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Percaya Yesus menyediakan. Terima kasih. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bangkit berdiri bersama. Shalom, selamat petang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu kesempatan yang baik dan indah Tuhan berikan kembali pada kita, untuk kita boleh bersama-sama mempersembahkan pujian penyembahan di hadapannya. Untuk kita juga bersama-sama diberi kesempatan untuk menerima pengajaran daripada firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk di dalam pengajaran firman Tuhan pada petang hari ini,
Mari saya undang semuanya, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Memohon kepada Tuhan untuk Tuhan mengurapi kita dan membuat kita mengerti akan firman Tuhan pada petang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu pada petang hari ini. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Bapa beri pada kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Kau beri kami hidup, Kau anugerahi kami hidup, Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan penyertaan dan perlindungan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami nikmati hari lepas hari, waktu demi waktu hingga sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu ya Allah dan Tuhan kami, apabila pada petang hari ini Engkau juga masih berkenan memberikan kami pengajaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi apa yang hamba-Mu persiapkan ini Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang hamba persiapkan boleh menjadi berkat bagi hamba secara pribadi juga bagi umat Tuhan pada petang hari ini. Urapi kami semuanya Tuhan, buat kami mengerti untuk kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan pada petang hari ini. Sehingga kami beroleh pengajaran-pengajaran akan firman Tuhan. Dan dengan pengurapan dan pengertian daripada Tuhan, kami boleh belajar untuk senantiasa memperbaharui hidup kami. Dan kami juga semakin hari semakin mendapat perkenanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Kami siap untuk diajari kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga siap untuk ditegur lewat firman Tuhan pada petang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kesempatan yang kita terima dari Tuhan, ada baiknya kalau kita mensyukurinya. Karena ada banyak orang yang sudah tidak memiliki kesempatan lagi seperti kita pada petang hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan, artinya Tuhan masih berperkara dengan hidup kita. Kemarin saya itu membaca WhatsApp dari salah seorang famili saya yang mengatakan bahwa orang yang dikasihinya telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Malam itu dipanggil Tuhan dan tengah malam bahkan hampir pagi dimakamkan. Banyak orang yang menganggap saat ini adalah saat-saat yang sudah bebas dari yang namanya pandemi. Kita memang harus tetap prokes, saya selalu serukan kepada siapapun. Kita harus tetap prokes. Kalaupun COVID atau Corona itu sudah tidak ada, tetapi kita harus tetap waspada karena mungkin masih ada virus-virus yang lain. Dan satu kesempatan yang indah kalau kita masih diberikan kesempatan pada petang hari ini. Saya akan mengajak Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, membaca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai yang ke-6. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek, itu adalah temanya. Ayat yang pertama mulai saya akan bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Dibakar habis oleh orang Amalek. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka adalah istri Daud dan orang-orangnya Daud itu, serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni
Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, perhatikan dengan baik. Dan Daud sangat terjepit. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia. Rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Seluruh rakyat itu masing-masing pedih hati oleh karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Seakan ulang. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan kepada Allah seringkali bukan kejadian yang cuma satu kali saja. Kepercayaan kepada Allah itu bukan kejadian yang cuma satu kali kita percaya. Bukan cuma satu kali saja. Kepercayaan kepada Allah itu sebuah proses belajar dari waktu ke waktu. Jadi kepercayaan kepada Allah itu adalah sebuah proses untuk kita belajar dari waktu ke waktu. Memilih secara sadar untuk mempercayai Allah sepenuhnya. Jadi kepercayaan kepada Allah itu bukan cuma satu kali saja. Tetapi ada proses demi proses dari waktu ke waktu. Dan kita harus secara sadar mempercayai Allah sepenuhnya. Dan itu memerlukan yang namanya skill atau kemampuan untuk diasah secara terus-menerus. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya kepada Allah, bukan cukup seperti itu saja. Tetapi kita akan dari waktu ke waktu, itu ada prosesnya. Dan itu perlu yang namanya kemampuan kita untuk diasah. Kita harus punya kemampuan untuk diasah secara terus-menerus. Ketika kita sudah sampai pada tingkat kepercayaan tertentu, bukan berarti tidak mungkin lagi kita menjadi khawatir. Pada saat kita sudah ada pada tingkat kepercayaan tertentu, bukan berarti kalau kita sudah tidak mungkin lagi menjadi khawatir tentang hidup kita. Bisa saja kita jatuh lagi dalam keraguan atau kekhawatiran. Bahkan bisa jatuh dalam ketidakpercayaan kepada Allah. Makanya kita sering, mungkin tidak sering-sering banget, kita pernah mendengar bagaimana orang yang dulunya itu memiliki satu semacam tingkat kerohanian yang tinggi, namun tiba-tiba dia bisa meninggalkan Tuhan. Mungkin dia dulu ada seorang aktivis. Beberapa kali saya itu menemui orang. Saya dulu mengajar sekolah minggu. Saya dulu begini di gereja. Saya dulu itu seorang WL. Saya dulu itu pemain musik. Dulu kepercayaannya pada tingkat tertentu. Waktu saya tanya, sekarang bagaimana? Dan kadang orang cuma tersenyum. Hal itu bisa juga terjadi pada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang yang sudah memiliki tingkat kepercayaan tertentu, bukan berarti kalau dia tidak akan pernah jatuh lagi, khawatir lagi. Tidak ada jaminan. Bisa saja orang yang sudah memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, tiba-tiba dia memiliki keraguan atau kekhawatiran. Bahkan bisa jatuh dalam ketidakpercayaannya kepada Allah. Hal ini bisa terjadi oleh karena suatu masalah yang mungkin
sangat mengecewakan hatinya. Jadi rupanya masalah itu adalah bagian daripada alat yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengasah kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi kita harus waspada, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya seringkali koreksi diri saya sendiri. Dan saya selalu berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Terus berikanlah perkenanan-Mu pada saya. Pada saat saya mengalami yang namanya masalah, bukan berarti kalau saya diizinkan oleh Tuhan berbicara di tempat ini, mengajar, saya tidak punya masalah. Saya pernah punya masalah yang seolah-olah itu sangat membuat saya, Tuhan, benarkah ini? Dari pengalaman yang saya alami, ada pertanyaan. Dari peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan untuk saya hadapi di dalam hidup saya cuman minta pada Tuhan. Saya bercakap dengan Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan. Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saat saya berkomunikasi dengan Tuhan, saat saya lemah, saya katakan, Tuhan, aku lemah loh. Saat saya kecewa, saya katakan, Tuhan, aku kecewa. Saat saya mengalami sakit, saya katakan, Tuhan, aku sakit. Seperti seorang anak yang berbicara kepada orang tua, kepada Bapa, demikian saya lakukan. Karena saya ingin terus membangun kepercayaan saya kepada Allah. Saya tidak mau kepercayaan saya kepada Allah itu akan menjadi luntur. Saya ingin terus menguatkan kepercayaan saya kepada Allah. Itu bukan hal yang mudah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena jelas ada proses yang harus kita lalui. Ada alat yang harus mengasah tingkat kepercayaan kita. Jangan sampai kita oleh karena suatu masalah yang mengecewakan, akhirnya kita kehilangan kepercayaan kepada Allah. Kita kehilangan akan kepercayaan kita kepada Allah yang menciptakan kita. Sekarang pertanyaannya, jika hal itu, hal apa? Jika proses dari waktu ke waktu, jika tingkat kepercayaan kita mulai menurun, apa yang akan kita lakukan? Saya mencoba untuk memberikan 5 tip ini. Jika di dalam proses kepercayaan kita mulai ragu, jangan sampai kehilangan kepercayaan kita tentunya. Untuk menguatkan kepercayaan kepada Allah kita kembali. Menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Allah. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, perbaiki gambaran kita tentang Allah. Dan melihat gambaran Allah tentang kita. Perbaiki gambaran kita. Gambaran kita. Pikiran kita yang menggambarkan siapa Allah itu. Itu harus terus kita perbaiki. Perbaiki gambaran kita tentang Allah yang kita sembah itu. Dan melihat gambaran Allah tentang kita.
Kita harus melihat siapa Allah yang telah menciptakan kita. Dan kita juga melihat kembali siapa kita ini di hadapan Allah. Maksudnya demikian. Saya akan ajak Bapak, Ibu, dan Saudara baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus memperbaiki gambaran kita tentang Allah. Siapa Allah itu? Gambaran kita tentang Allah bisa dibentuk melalui berbagai macam faktor. Kadang pengalaman hidup yang buruk bisa menjadikan gambaran kita tentang Allah yang kita gambarkan Allah di dalam pikiran kita itu jadi tidak baik. Berbagai macam faktor terjadi, itu diantaranya adalah pengalaman hidup yang buruk. Itu bisa merusakkan gambaran kita tentang Allah yang kita sembah. Mungkin itu karena sakit hati. Merasa Allah tidak mau menolong pada saat kita mengalami masalah, kesulitan hidup. Sehingga kita menggambarkan Allah itu pilih-pilih di dalam menolong. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku berdoa saat aku mengalami masalah. Aku sudah puasa, tetapi mana buktinya? Allah tidak menolong aku. Akhirnya gambaran kita tentang Allah itu tidak baik. Menjadi tidak baik. Akhirnya membuat kita kecewa. Kalau gambaran kita tentang Allah itu buruk, itu akan membuat kita kecewa. Sakit hati, kepahitan kepada Allah. Karena menganggap Allah tidak mau menolong pada saat kita mengalami kesulitan hidup. Gambaran kita tentang Allah ini harus terus diperbaiki setiap hari, setiap waktu. Harus kita taruh di dalam pikiran kita bahwa Allah itu baik. Terbukti di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan itu kita rasakan. Dan kita jangan sampai pahit hati, kecewa dan pahit hati kepada Allah. Kita ini dicipta oleh Allah. Sudah sepatutnya kalau kita menyembah Allah. Jadi terus perbaiki gambaran kita tentang Allah. Dan kita juga harus belajar melihat kembali gambaran Allah tentang kita. Gambaran Allah tentang kita itu yang seperti apa sih? Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat yang keempat. Firman Allah katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Ini adalah firman Allah. Oleh karena engkau, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga saya ini berharga di mata Allah. Dan aku ini, kata Allah, mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan kita menyalahkan diri sendiri. Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Karena cintanya yang begitu besar pada kita. Maka bagi kita yang menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Dan kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Firman Allah katakan, kita beroleh keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan karena kita usahakan, tapi Allah berikan. Kita tidak minta, Allah kasih itu. Jadi banyak orang-orang yang merasa kecewa itu kepada Allah. Karena gambarannya tentang Allah itu salah. Dan juga melihat gambaran Allah tentang hidupnya itu juga salah. Kedua cara pandang ini, kalau kita gambaran Allah tentang kita ini benar di dalam hidup kita, dalam pikiran kita, maka kita tidak akan pernah menyalahkan diri sendiri. Oh iya, aku memang tidak layak untuk ditolong. Aku adalah orang yang paling berdosa. Kemudian hanya mengasihani diri sendiri. Tidak bertobat, hanya mengasihani diri sendiri. Memang aku tidak layak ditolong. Memang aku tidak layak untuk diberkati. Ini yang dimaksud gambaran Allah tentang kita itu salah. Allah mengasihi kita kok. Jelas dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia berikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayo perbaiki gambaran kita tentang Allah. Allah sangat mengasihi kita. Kalau surga saja diberikan pada kita. Apalagi untuk kebutuhan hidup di dunia yang sifatnya hanya sementara kita jalani ini. Jadi ingat, perbaiki gambaran kita tentang Allah. Dan kita melihat gambaran Allah tentang kita. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita. Seperti yang katakan dalam Yesaya 43 tadi. Ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi ingat, yang pertama, perbaiki gambaran kita tentang Allah dan melihat gambaran Allah tentang kita. Itu harus kita lakukan. Supaya kita bisa membangun kepercayaan kita. Menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Allah sangat kasih. Yang kedua, kita harus belajar memahami rencana Allah atas hidup kita. Terus belajar memahami rencana Allah atas hidup kita. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Allah. Mengenai kamu, mengenai saya, mengenai Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Apakah itu? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus belajar memahami tentang rencana Allah atas hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kali pemikiran yang buruk dan kekhawatiran datang pada kita, ingatlah bahwa Allah tidak pernah berniat untuk berbuat jahat pada kita. Itu harus kita pahami. Melainkan Allah sedang mempersiapkan kita untuk suatu hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap peristiwa-peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat, Allah tidak punya maksud buruk di balik semuanya itu.
Namun Allah ini merancangkan satu perjalanan hidup di mana nantinya kita akan mendapatkan suatu masa depan yang penuh dengan harapan. Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang bisa menjalani hidup dengan cara yang berbeda dengan cara hidup orang-orang pada umumnya. Berbeda dalam hal apakah ini? Berbeda dalam hal pola pikir kita, pola hidup kita. Kita harus connect, sesuaikan dengan rancangan Allah. Rencana Allah. Karena kita ini sedang diproses untuk masuk di dalam rencana Allah. Tindakan dan pilihan hidup kita tidak lagi bersumber dari kekhawatiran, tetapi berasal dari harapan. Masalah kadang membuat kita bisa khawatir, tetapi pola hidup kita, pola pikir kita bukan bersumberkan dari kekhawatiran, tetapi berasal dari harapan yang selalu terbuka di hadapan kita. Dan Allah lah sebagai penjaga hidup kita. Jadi ingat Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita diizinkan mengalami masalah, Allah tidak sedang ingin membunuh kita. Allah tidak sedang merancangkan yang tidak baik dalam hidup kita. Allah ingin melatih kekuatan iman kita. Allah ingin melatih kekuatan daripada kepercayaan kita. Karena Allah sedang mempersiapkan satu kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Jadi, kalau kita mengalami hal-hal yang sulit, jangan keburu kecewa. Jangan keburu putus asa, apalagi pahit hati dan meninggalkan Tuhan. Kita harus terus berproses untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Cari tahu, belajar memahami rencana Allah atas hidup kita. Yang ketiga, lepaskan apa yang di luar kendali kita. Lepaskan apa yang di luar kendali kita. Lepaskan. Jangan dipegang terus. Pegang terus. Padahal kita tidak mungkin melakukan itu. Bahkan kadang-kadang kita sampai dikte Allah. Kita dikte Tuhan kita. Harusnya begini loh. Harusnya begini. Padahal seharusnya kita ini serahkan seluruh hidup dan mati kita ini di dalam kedaulatan Tuhan. Di dalam kendali Tuhan. Jadi apa yang di luar kendali kita itu lepaskan saja. Iman adalah mempercayai sesuatu yang belum kita ketahui. Dan meyakini sesuatu yang tidak terlihat. Saya ulang ya, iman adalah mempercayai sesuatu yang belum kita ketahui. Dan meyakini sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kesimpulannya, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Imani apa yang kita doakan. Dan biarkan Allah melakukan apa yang menjadi bagiannya Allah dalam hidup kita. Allah mampu melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang mustahil sekalipun. Dia tidak terbatas kekuasaannya. Awali sesuatu dengan doa, maka sesuatu yang baik akan menjadi lebih sempurna. Saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membuka di dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka
gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi lepaskan apa yang di luar kendali kita. Lepaskan, imani akan doa kita bahwa Allah pasti akan menolong kita. Ini bagian dari cara kita bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Jangan kita terus pegang apa yang menjadi masalah kita. Padahal itu sesungguhnya di luar kemampuan kita, di luar kendali kita, dan kita tidak mungkin bisa melakukannya. Lepaskan. Yang keempat, ingat kembali pengalaman kita dengan Tuhan. Ingatlah kembali pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah dari sejak kita dilahirkan di dunia ini, kita pasti punya pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Coba untuk berdoa dan mengingat kembali. Mungkin hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dan mendesak. Misalkan saja, saya akan kasih contoh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya melakukan puasa, kemudian saya cuman menjelang saya berbuka, saya cuman berpikir seandainya nanti buka puasa makan soto. Cuman dalam hati, buka puasa makan soto dah ndak usah repot-repot. Tiba-tiba ada orang yang kirim soto. Saat saya pengen makan urap-urap, ada yang kirim urap-urap. Saat saya berpikir, kok pengen gado-gado, tiba-tiba pagi-pagi sudah ada yang kasih gado-gado. Itu adalah hal yang sepele. Sepele itu sepertinya. Tapi Allah sediakan itu. Saat kita bangun pagi, tentu kita pernah mendengar. Karena beberapa kali saya mendengar ada teman. Jam 1 masih di kafenya loh. Jam 1 masih di kafenya. Jam 4:30. Dibangunkan sama istrinya. Dia sudah tidak bangun. Dan sudah dipanggil Tuhan. Kelihatannya sepele ya kalau kita bangun pagi. Kita pagi masih bisa bangun. Bisa turun dari tempat tidur. Kelihatannya masih sepele saja. Nah, ini harus kita pikirkan. Gak ada yang bisa membangunkan kita kalau bukan kuasanya Tuhan. Saat kita tidur, kita gak pernah tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi. Makanya saya kalau doa, saat kami mau masuk di malam yang penuh dengan rahasia ini, kami tidak tahu apa yang terjadi, ya Tuhan. Tapi kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan sampai kematian kami ke dalam kedaulatan kuasa-Mu. Kita nggak pernah tahu pada saat kita tidur itu akan terjadi apa. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan itu harus terus dikuatkan. Ingat kembali pengalaman kita dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31. Matius 10 ayat 29 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bangun terus, kuatkan terus kepercayaan kita kepada Allah. Firman Allah jelas mengatakan, burung pipit itu tidak ada harganya.
Tidak tahu ya burung pipit itu apa kalau bahasa Jawa, manuk emprit itu mungkin ya. Kan nggak ada orang jual manuk emprit itu ya. Tapi itu pun tidak akan jatuh tanpa izin Allah. Bahkan rambut di kepala kita ini terhitung semuanya. Ingat. Jadi saat kita mengalami kelemahan di dalam kepercayaan kita kepada Allah, kita harus bangun. Kita harus kuatkan kembali kepercayaan kita kepada Allah. Pada saat aku mengalami ini, aku masih bisa bangun pagi. Aku masih bisa sehat. Aku masih bisa begini. Hal-hal yang kecil-kecil itu. Bahkan sampai yang besar. Saat kita membutuhkan pertolongan. Tiba-tiba saya punya banyak pengalaman hidup dengan Tuhan. Saat saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Saat saya duduk seperti sangat terjepit, saya sudah gak tahu apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba Tuhan kirimkan penolong itu. Dan itu tidak pernah saya pikirkan. Saya pernah punya pengalaman yang seperti itu. Bahkan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu sangat banyak. Kalau saya boleh ada sampai saat ini, semua karena Tuhan. Bukan karena kemampuan saya. Seringkali saya dalam doa saya menangis. Saat saya duduk di hadapan Tuhan, saya cuma menangis. Siapa saya ini Tuhan? Sehingga Engkau selalu serta hidup saya. Hanya syukur yang bisa saya naikkan kepada Tuhan. Jadi yang keempat, ingat kembali pengalaman kita dengan Tuhan. Cobalah untuk berdoa dan mengingat kembali mungkin hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dan mendesak. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Kumpulkan pengalaman-pengalaman kecil dari waktu ke waktu. Ini bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah tidak mau mengingat akan pertolongan Tuhan, jangankan yang kecil, yang besar saja dilupakan. Hati-hati, kita bisa tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tidak bisa percaya lagi kepada Allah. Kita melupakan pertolongan Tuhan. Hati-hati. Yuk kita kuatkan terus kepercayaan kita kepada Allah kita. Kalau kita sudah mengumpulkan pengalaman-pengalaman kecil dari waktu ke waktu, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Allah kita sangat memperhatikan doa-doa yang tampaknya sepele. Contohnya ya tadi, karena saya cuma habis doa pagi, saya cuma enaknya nanti bikin gado-gado ya, seger. Nggak berapa lama ada yang kirim gado-gado. Saya sampai aduh Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Sampai hal yang terkecil pun Tuhan perhatikan. Kalau hal-hal kecil dalam hidup kita saja Tuhan perhatikan, tentu hal-hal yang besar itu tidak lolos dari perhatiannya Tuhan. Yang terakhir, teruslah mengucap syukur kepada Allah. Teruslah mengucap syukur kepada Allah. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara membaca di dalam Ayub. Di dalam Ayub 1 ayat 21 dan 22. Demikian bunyinya. Katanya, kata Ayub ya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya juga akan ajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk membaca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Segala hal. Bukan sesuatu hal atau satu hal atau hal-hal tertentu. Tetapi segala hal. Segala hal itu bisa meliputi pada saat kita mengalami kesukaan. Segala hal itu bisa meliput pada saat kita mengalami kesedihan, kesakitan. Tuhan perintahkan mengucap syukurlah. Kita harus terus belajar mengucap syukur kepada Allah dalam keadaan suka duka. Mungkin kita dikecewakan, mengucap syukur. Mengucap syukur. Kita sudah belajar mau beri yang terbaik. Mengucap syukur kalau kita tidak menerima kebaikan. Tadi pagi salah satu anak saya mengatakan seperti ini. Aku sudah melakukan ini loh Bu, tapi kok begini? Nah, saya cuman begini. Bukankah perbuatan baik itu tidak harus dibalas dengan sesuatu yang baik? Lakukan saja apa yang baik menurut Tuhan. Kalau kita menerima yang tidak baik, terima saja dan bersyukurlah. Saya berani mengajarkan ini kepada anak-anak saya. Karena saya juga sedang belajar melakukan itu. Saya tidak berani ajarkan kepada anak-anak saya. Kalau saya tidak menjalaninya. Saya bilang, tadi pagi juga suami saya mengatakan, ternyata mereka datang. Dia ini ada. Saya bilang, memang mengucap syukur itu bukan hal yang mudah. Karena mengucap syukur itu kita sedang merendahkan ego kita. Seperti halnya kita bersabar. Sabar itu kalau ditulis cuma 5 huruf. S-A-B-A-R. Tapi menjalaninya. Itu membutuhkan bagaimana kita harus melepaskan ego kita. Merendahkan hati kita. Untuk berbuat sabar loh itu. Untuk mengucap syukur pun demikian. Kita harus memiliki kerendahan hati. Mengucap syukurlah. Karena firman Tuhan katakan. Dalam segala hal. Segala itu artinya kesemuanya hal-hal yang kita alami dalam hidup kita. Dari mulut kita harus keluar pengucapan syukur. Susah senang, suka duka. Punya duit ataupun tidak punya duit, mengucap syukur. Apakah Bu Nurul pernah? Pernah. Saya mengalami hal itu. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan bisa menguatkan kepercayaan kita kepada Allah kita. Jadi dalam keadaan terdesak, Daud berusaha mengingat, aku dulu pernah ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan dulu pernah melepaskan aku daripada singa, pasti Tuhan juga tolong aku saat ini. Itu yang dilakukan oleh Daud. Makanya Daud memilih di dalam keadaan terdesak, di mana rakyat akan melempari dia, orang-orangnya akan melempari dia dengan batu. Dia hanya berusaha menguatkan kembali kepercayaannya kepada Allah. Dengan datang kepada Allah. Jadi jika hal-hal yang sangat sulit menyulitkan kita terjadi, jangan keburu kecewa. Lakukan ini. Perbaiki gambaran kita tentang Allah dan melihat gambaran Allah tentang kita. Kita harus terus belajar memahami rencana apa di dalam hidup kita yang Allah telah buat. Lepaskan apa yang di luar kendali kita. Jangan kita paksakan kita. Harus saya kerjakan. Harus begini, harus begini. Apa yang di luar kendali kita, lepaskan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang kita bisa lakukan. Selebihnya biar Allah yang melakukannya.
Yang keempat, ingat kembali pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau dulu tanpa kita minta, Tuhan menyelamatkan kita. Maka saat ini dan saat yang akan datang, Tuhan pasti menolong kita. Dan teruslah mengucap syukur kepada Allah, karena itu penting sekali. Dengan cara mengucap syukur kepada Allah dalam segala hal, maka kepercayaan kita kepada Allah akan dibangun dan menjadi kuat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema atas hidup kita. Pengalaman-pengalaman hidup kita dengan Tuhan, jangan pernah dilupakan. Kalau hal-hal yang kecil saja Tuhan perhatikan, apalagi untuk hal-hal yang besar. Dan saya punya banyak sekali pengalaman hidup dengan Tuhan. Karena itu saya mau terus percaya dan saya akan terus menguatkan kepercayaan saya kepada Allah. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat sabda firman-Mu pada petang hari ini, pada malam hari ini. Kami bersyukur kalau Engkau mengajarkan pada kami bahwa kami harus terus belajar menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Bukan karena kami ini orang-orang yang kuat, tetapi karena kami tahu Tuhan, bahwa proses hidup kami ini masih terus berjalan. Dan kami harus memiliki satu keputusan untuk kami tetap mempercayai Engkau sebagai Allah yang menciptakan kami. Engkau adalah Allah yang memiliki rencana atas hidup kami. Karena itu kami mau terus belajar untuk menguatkan kepercayaan kami kepadamu ya Allah. Tolonglah kami untuk kami selalu mengingat setiap perbuatan-perbuatan baik-Mu dalam hidup kami. Kalau dalam perkara-perkara yang kecil saja Engkau memperhatikan kami. Kadang kami melihat, kadang kami memandang bahwa pengalaman-pengalaman kecil itu, apa yang kami hadapi yang sama dengan orang-orang di sekitar kami, itu hal yang sepele. Tetapi mulai saat ini kami mau belajar Tuhan. Kalau kami bangun pagi, tubuh kami sehat, kami masih bisa turun dari tempat tidur. Itu bukan hal yang sepele Tuhan. Karena kami sering mendengar, ada banyak sekali orang-orang yang sudah tidak bisa bangun lagi di pagi hari. Karena itu kami akan terus belajar mengucap syukur kepadamu Tuhan. Supaya kami ini semakin dikuatkan kepercayaan kami kepadamu. Dan kiranya Tuhan, pengajaran firman-Mu pada malam hari ini akan terus berbicara pada kami pribadi lepas pribadi. Supaya jangan oleh karena proses hidup yang kami alami, oleh karena kami pernah mengalami kekecewaan, maka kami akan mengalami kepahitan dan bahkan meninggalkan Engkau. Kami mohon kepada-Mu ya Roh Kudus, teguhkanlah iman percaya kami kepada Allah. Kuatkanlah iman kami kepada Allah. Karena Allah sangat mengasihi kami. Allah sangat baik dan amat sangat baik, itu yang kami percayai. Kalau Engkau menganugerahkan keselamatan bagi kami, demi kami beroleh surga itu, maka kami percaya untuk kebutuhan kami di dunia yang sementara ini pun Engkau pasti memperhatikan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah dan Tuhan kami. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Dan kiranya firman-Mu ini juga akan menjadi rema atas hidup kami. Sehingga pada saat kami mengalami kesulitan hidup, pada saat kami mengalami proses hidup, kami mengambil keputusan bahwa kami akan tetap percaya kepada Engkau saja ya Allah. Allah yang kami percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami pada malam hari ini. Engkau menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan.
Dan kami juga akan terus berusaha untuk membangun kepercayaan kami kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya.